Ya, kemarin atau tadi itu aku dapat kenangan dari Facebook. Kenangan tuh postingan ayah yang menandai Facebookku. Pas tak lihat itu ternyata berita tentang ayah dulu pernah menantang tokoh-tokoh Islam liberal untuk mubahalah tentang LGBT. Itu dari portal Piungan. Nah itu tahun 2016 kan udah lama itu. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya betul, memang pernah. Dan betul itu di portal Piungan, atau yang sekarang berubah portal Islam. Ya. Justru memang dari sana. Jadi portal Piungan itu memuat berita tentang LGBT, tentang tokoh-tokoh Islam liberal seperti yang kamu bilang tadi. Ada Musdah Mulia, ada Ulil Absar Abdallah, ada Juwairi Misawi yang pro kepada LGBT, yang otomatis bertentangan dengan kita kami yang jelas itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah kemudian ayah di situ di kolom komentarnya ikut komentar. Komentar ayah nantang mubahalah kepada tokoh-tokoh itu. Langsung ayah nggak perlu Mbak Bibo untuk komentar yang ini itu. Ayah nantang mubahalah kepada mereka. Nah tantangan ayah yang di kolom komentar itu kemudian dijadikan berita tersendiri oleh portal Piungan itu atau oleh portal Islam itu. Ada seorang ustadz dari pondok pesantren di Bantul menantang mubahalah begitu. Dan ayah sendiri kemudian juga memposting tentang tantangan itu di laman Facebook ayah sendiri. Tuh. Nah, ini ngomongin soal mubahalah. Terus ayah kan juga pernah tuh ada yang viral untuk ayah sendiri kan. Dulu kan pernah ada ayah meladeni tantangan Ade Armando. Ya, itu juga mubahalah toh, kalau nggak salah. Ya. Cuman perkaranya lain ya. Nah itu kalau yang Ade Armando itu gimana ceritanya? Ya, jadi sama-sama bahwasanya hal permubahalahan yang awal tadi, ayah yang nantang yang mubahalah karena memang beda konteksnya. Kemudian yang kedua ayah bermubahalah sama Ade Armando itu pun juga hal permubahalan tapi juga beda konteksnya. Kalau yang dengan Ade Armando, ayah cenderung meladeni tantangan Ade Armando. Ade Armando itu di dalam Twitternya membuat tantangan terbuka. Ayah lupa sih di Twitter atau di mana gitu tantangannya itu. Yang ayah juga dikasih tahu oleh Ustadz Hari bahwasanya Ustadz ini ada tantangan mubahalah. Dan konteksnya bukan LGBT. Konteksnya masalah rame-ramenya Quran surat Al-Maidah ayat 51 tentang kepemimpinan, tentang dimana Ahok blunder menyoal isi surat Al-Maidah 51 itu menjadi ramai sampai kemudian muncul perdebatan sangat sengit, sangat serius. Arti aulia itu pemimpin apa teman sejati atau apa? Ya udah, kalau gitu sebenarnya mubahalah sendiri itu gimana kok si Ade Armando itu bisa nantang mubahalah tapi ternyata dia nggak ngerti. Iya, jadi mubahalah itu sendiri kan memang disyariatkan, ada nasnya. Quran surat Ali Imran 61 ya, di mana konteksnya atau asbabul wurudnya adalah tentang perdebatan konsep ketuhanannya kenabian Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan persoalan serius. Maka penyelesaiannya ketika semua sama-sama merasa benar, ya kita mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat. Kalau siapa yang salah, siapa yang benar nanti akan terbukti. Maka yang salah akan kena laknat. Yang juga dalam waktu tidak lama. Itu. Jadi betul-betul ada nasnya syar'i, tuntunannya juga. Ada tuntunannya.
bukan emosional semata-mata dari orang per orang. Berarti emang mubahalah itu kayak mirip-mirip kayak debat gitu atau Pendahuluannya dalam permasalahan serius, prinsip tidak ketemu, siap untuk bermubahalah dua-duanya. Ya. Dalam kasus Ade Armando kan berarti ayah siap karena dia yang menantang. Tapi kan prosesnya yang enggak berjalan sesuai dengan syarat. Oke, sekarang kita coba hubungkan sama zaman sekarang tuh. Kan ini lagi rame banget. Bahkan di sosmedku itu penuh artis-artis tuh posting tentang konser Coldplay itu banyak sekali. LGBT berarti. Nah, LGBT. Nah itu menurut ayah terus gimana tuh? Ya, LGBT. saya tak kembali sedikit ke masalah yang mubahalah di LGBT yang pertama tadi. Ya memang itu ayah yang nantang. Karena ayah melihat ini permasalahan serius. Yang namanya persoalan penyimpangan seksual untuk seks yang normal saja itu sudah begitu repotnya, baik itu nilai-nilai atau norma-norma di masyarakat, negara, juga keluarga. Mengatasi penyimpangan seks yang heterogen saja kita itu sudah kesulitan. Apalagi kalau kemudian ini penyimpangan seks yang kemudian bisa sejenis, itu akan semakin kewalahan. Nanti kalau rumah tangga normal, anaknya laki-laki membawa teman laki-laki atau perempuan membawa teman perempuan, orang tua nggak curiga apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba kemudian dia penyuka sesama sejenis itu akan repot luar biasa. Nggak ketahuan. Disitulah kemudian ayah itu sampai berani untuk menantang. Bahkan kesempatan ini sekalipun saya buka tantangan untuk mubahalah tentang LGBT ini. Ayo siapa yang berani? Berapapun orangnya. Tapi mubahalah yang beneran. Yang sesuai. Iya. Prosedurnya. Iya. Ayo. Detik ini tak buka. Nah, kembali lagi kemudian ke masalah konser Coldplay ini. Yang kegaduhannya itu bahkan sudah dimulai sejak persiapan dia akan konser di Indonesia. Dan begitu pula tentang perbincangan mengenai LGBT. Kan selalu begitu. Di saat sepi ya sepi. Nanti begitu ada event apa dia naik lagi. Begitu terus. Dan setiap naik itu mengandung propaganda LGBT. Jadi mereka tidak pernah ada henti-hentinya mempropagandakan LGBT. Kalau kemudian kita lengah, ya habis nanti. Yang kita akan kalah. Coldplay itu musik yang tidak sekedar musik biasa. Dia membawa propaganda LGBT itu. Maka kalau kemudian negara ini menerima bisa, ya ini berarti negara ini permisif terhadap nilai-nilai LGBT itu. Memperbolehkan. Maka penolakan ketika itu juga keras. Tapi ternyata penerimaan negara terhadap konser itu juga membolehkan. Ya otomatis kita ya kalah. Maka ini menjadi peringatan yang keras untuk kita yang punya nilai-nilai mulia ini. Yang sesungguhnya juga bukan cuma Islam, semua agama harus menolak itu. Sangat disayangkan sampai kemudian tokoh-tokoh juga hanya diam saja terhadap itu, yang juga permisi. Kalau misalnya ternyata negara ambil sikap permisif, lah itu sebenarnya negara itu kalau menurut tahu nggak bahwa konsep band Coldplay ini nggak cuma sekedar bermusik, dia juga membawa propaganda. Ya sangat yakin sudah pasti tahu. Sudah bukannya nggak tahu gitu. Bukannya nggak tahu, sudah pasti tahu. Tapi kan kemudian terkait sama pendapatan negara, terkait sama budaya yang itu menjadi gelombang baru anak-anak milenial. Masuk Coldplay di mana-mana boleh, masuk di Indonesia tidak boleh. Nanti kesannya Indonesia seperti negara terbelakang, negara primitif dan seterusnya. Itu yang ditakutkan. Jadi sudah banyak faktor ketika negara ini kemudian permisif terhadap
kehadiran konser Coldplay di Jakarta. Berarti tadi emang aku sepakat sih kalau ayah tadi bilang ini perkara yang serius soal LGBT ini. Untuk yang normal aja ya, itu udah repot begini, nah, apalagi seksualitas yang enggak normal kayak gitu. Jadi seberapa pentingnya kalau menurut ayah pesan-pesan ini atau nilai-nilai yang sedang kita bicarakan ini untuk generasi-generasi muda kayak aku ini lah ya. Karena menurutku ini juga kayaknya orang-orang anak-anak muda kayak aku juga perlu dibuka pikirannya gitu, perlu tahu. Ya, perjuangan kita di para aktivis untuk menentang propaganda LGBT, ayah pikir juga tetap harus sabar, tetap harus kuat, tetap harus berkelanjutan. Bahkan sudah saatnya untuk memikirkan bagaimana supaya nilai-nilai LGBT, propaganda LGBT di Indonesia ini secara struktural, secara formal, secara legal, secara perundang-undangan harus ditolak di sana. Sehingga tidak seperti ini. Ini memang kemudian sudah kalah memang. Nah, kita perlu memikirkan untuk kemudian berjuang di jalur itu. Dan itu muter. Ya. Itu muter. Milenial bisa dibilang untuk urusan nilai-nilai kemuliaan agama, masing-masing agama saja sudah longgar. Ya. Kemudian ketimpa dengan arus propaganda yang sebegitu derasnya dan seperti tidak semata-mata propagandanya. Ya. Itu kan mengerikan efeknya. Maka sampai ada tokoh cawapres yang ikut kayak bocah kayak gitu kan. Aslinya itu blunder itu untuk pencalonan dia itu blunder. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak habis pikir dengan orang ini. Habis pikir. Ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak itu siapa yang dimaksud ayah gitu ya? Kalau tahu, ya viral juga kan dia begini nyoteng konsernya itu. Nah, nggak perlu disebut, harus tahu semua. Di komen aja nanti siapa. Dan ayah kan juga posting di Facebook tentang orang ini. Blunder. Kalau ya udah, mungkin itu aja dulu yang mau tak tanyakan ayah kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman yang barangkali sependapat atau punya pendapat lain tentang apa yang sedang kita bicarakan ini, silahkan, nggak apa-apa, diskusi aja di kolom komentar kita dengan bahasa yang baik dan sopan. Nanti insya Allah kita tetap open minded, tetap kita kita terima dengan baik, nggak apa-apa, yang penting baik dan sopan, gitu aja ya. Sip. Nice.